Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat Basicom Center. Kali ini kita akan membuat soal lewat Google Form. Ya, dalam pembuatan soal ini lewat Google Form ini, yang perlu kita lakukan adalah ya kita harus menyiapkan bahan-bahan pembuatan soal, ya, tentunya soal. Nah, langkah selanjutnya adalah dengan cara klik aplikasi Google, kemudian cari di sini Google Doc, ya ini ada dokumen ya Google Doc, kemudian kita klik, kemudian di sini kita klik Google Formulir, kemudian langsung kita klik yang bagian kosong formulir baru. Nah, di sini kita buat judul dari evaluasi atau soal ujian yang akan kita buat, misalkan soal PAT PPKN, kemudian deskripsinya penilaian akhir semester. Di sini kita akan membuat soal dalam bentuk opsi. Ada yang dalam bentuk opsi ataupun multiple choice, ada yang dalam bentuk jawaban singkat, ada yang berbentuk dengan jawaban centang. Nah, itu nanti kita bahas satu-satu. Pertama, kita sebelum pembuatan soal, kita buat identitas terlebih dahulu. Ya, karena ini adalah untuk dijadikan kuis. Nah, di sini kita buat mulai dari jawaban singkat. Nah, ini nama, nama lengkap, kemudian kita copy lagi, kemudian kelas. Untuk kelas kita gunakan dalam bentuk centang. Nah, opsi yang pertama kelas 7, kemudian kelas 8, kelas 9. Kalau kelas 7 nya ada banyak ya kelas 7A, 7B, 7C dan seterusnya. Kelas 8 juga apabila cuma satu tingkat ya, atau rombelnya hanya satu rombel, ya cukup dengan seperti ini saja. Nah, kemudian kita tambahkan lagi untuk opsi berikutnya. Ini untuk opsi kita buang lagi, kita copy lagi. Di sini setelah kelas ini nomor peserta. Nomor peserta dengan jawaban singkat saja. Oke, ini di sini kita gunakan teks saja. Oke. Kemudian lanjut kita buat opsi lagi. Ini baru di sini kita pembuatan soal dalam bentuk pilihan ganda. Nah, sebelum kita membuat ini, kita buat dulu opsi, tambah opsinya. Di sini opsi A, kemudian B, C, D. Nah, sebelum kita pembuatan soal, kita aktifkan dulu untuk, karena ini akan dijadikan kuis. Nah, kita masuk ke setelan, kemudian di sini ada kuis. Ini jadikan kuis, klik jadikan kuis. Kemudian ini kita klik saja. Nah, ini nilai poin. Kalau mau dimasukkan nilai poin muncul ya bisa, kalaupun tidak kita klik saja ininya, jawaban yang benarnya kita inikan saja, di hidden saja ya.
kemudian klik simpan. Nah, ini tinggal kita duplikat lagi. Nah, ini contoh saja. Baru ke pertanyaan. Di sini pertanyaan misalkan ini sebagai contoh saja, pada Hari Kesaktian Pancasila. Ini kita langsung isi. Misalkan di sini tanggal 17 Juni 17 Juni misalkan. Kemudian kedua 7 Juni, kemudian 1 Juni, kemudian 28 Juni. Nah, untuk kunci jawaban kita klik ya, untuk kunci jawabannya. Nah, ini kita klik 1 Juni. Yang jadi jawabannya C, 1 Juni. Kemudian klik selesai. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapakah Bapak Proklamator? Ya, ini contoh soal saja, ini biar cepat saja kita. Kemudian Supomo, ya. Yang kedua Yamin. A.A. Maramis. Kemudian Insinyur Soekarno. Ini contoh saja. Setelah itu kita klik untuk jawabannya Insinyur Soekarno. Kemudian klik selesai. Nah, selanjutnya juga berikutnya sama saja langkah-langkahnya. Tapi di sini apabila ibu bapak ingin melakukan soal yang memang ingin dalam bentuk gambar, ini bisa kita klik di sini. Jadi pembuatan soalnya itu menggunakan gambar. Ini contoh saja, misalkan saya di sini akan melakukan pengkropan soal yang ada di sini saja. Kita gunakan like shoot ya. Nah, di sini kita crop misalkan soal yang akan kita buat. Ini contoh saja. Apabila ibu bapak punya soal di Microsoft Word, tinggal di crop saja menggunakan aplikasi like shoot ya. Kemudian simpan. Nah, ini kita simpan. Kemudian baru kita klik like shoot. Kita ambil nanti gambar like shoot yang tadi kita ini kan, kita cari di dokumen like shoot ya. Nah, di sini kita akan cari like shoot. Nah, ini soalnya. Kita tunggu untuk mengupload. Nah, soal akan muncul seperti ini. Jadi ibu bapak tidak perlu mengetik lagi kalau dalam bentuk gambar. Nah, baru untuk jawabannya, apakah mau dalam bentuk gambar atau langsung jawab, itu gimana ibu bapak saja, enaknya seperti apa.
Ini tadi sudah diisi jawabannya tadi ya seperti ini. Itu untuk contoh menggunakan. Bagaimana dengan file gambar juga sama, kita upload saja dari sini. Kita upload gambar yang lewat screenshot tadi. Ini contoh misalkan tadi kita screenshot lagi untuk jawabannya, kita simpan lagi, kemudian screenshot lagi jawaban kedua, kita simpan lagi, kemudian oke cukup ya, kita inikan dulu, kita cari lagi jawaban untuk yang poin A, open. Nah ini untuk poin A, dan berikutnya poin B, kita ambil lagi yang bagian B. Dan seterusnya. Nah, ini tinggal kita menyesuaikan saja. Kalau memang mau diketik ya silahkan langsung saja, misalkan 1 Juni di sini. Seperti tadi. Ini bagaimana nyamannya ibu bapak dalam penyusunan. Kalau lebih efektif seperti itu ya langsung kalau memang jawabannya banyak, malas untuk mengetik, tinggal di crop saja gambar tersebut, di upload. Ini contoh. Nah, kemudian untuk kunci jawaban sama seperti tadi, kita pilih yang tadi 1 Juni, selesai. Nah berikutnya, misalkan kita ingin membuat soal dalam bentuk centang atau jawaban singkat. Nah ini dalam bentuk centang juga sama. Kalau kita buat soal dulu, negara yang pernah menjajah Indonesia. Ini mohon maaf kalau soalnya dadakan nih, langsung saja. Tinggal nanti sama seperti tadi, mau pakai gambar atau langsung ketik. Kalau jawaban singkat seperti ini ya lebih baik kita gunakan lewat ketik saja. Nah, A misalkan Belanda, kemudian yang poin B Jepang, kemudian poin C India misalkan, kemudian yang D Amerika Serikat. Langsung ke jawaban, kunci jawaban kita klik. Nah kita opsi ya, artinya jawaban centang ini bisa lebih dari 1. Kita klik, kemudian selesai. Kemudian baru kita klik wajib diisi. Ininya belum, harus kita aktifkan ya, enablekan pengaturannya, kita ini kan wajib diisi. Nah ini sudah, ini juga sama nih, wajib diisi. Oke, itu saja cara pembuatan soal lewat Google Form. Nah, selanjutnya kalau memang sudah selesai, ini mohon maaf, ini tinggal kita kirim ya, kita kirim Google Formnya ini. Nah ini kita salin link untuk kita tempelkan di blog ya. Ini kode HTML-nya. Kalau ini link Google yang nantinya bisa ditempelkan di di Facebook, di media sosial.
Kalau ini JavaScript-nya, HTML ini bisa digunakan di blog. Nah, nanti kita akan lanjutkan materi bagaimana cara memasang kode HTML ini di blog, sehingga ujian online-nya siswa itu langsung mengunjungi alamat blog yang kita buat. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.